Halo, selamat malam untuk teman-teman di Instagram. Kita juga saat ini live webinar juga di Google Meet. Yang ingin bergabung bisa bergabung ya. Ini linknya saya share di sini. Yang di Instagram 30 menit lagi, 15 menit lagi kita akan live 19.30. Ayo Mas Bayu gabung di webinarnya. Siap, langsung masuk bisa. Linknya di story, link di story bisa masuk. Halo Kak Nela, bisa ikut webinar, linknya saya sematkan atau di story. Bisa bergabung di webinar gratis, bisa ikut langsung gabung. Yang baru bergabung di Instagram bisa ikut webinar langsung live lewat Google Meet, bisa langsung masuk. Linknya di story atau ini saya sematkan, bisa diklik, atau di story sudah saya storykan linknya.
Halo, selamat datang di yang live di Instagram. Bisa ikutan webinar di Google Meet. Linknya di story atau ini sudah saya sematkan. Bisa bergabung. Nanti kita akan bahas dasar-dasar bertanam. Gimana sih cara yang mudah untuk menyiapkan dari mulai media tanam, perawatan, hingga proses pembungaan dan juga proteksi terhadap hama kayak gitu. Silahkan bisa bergabung langsung gratis, linknya di story atau ini sudah saya sematkan. Oke, selamat datang untuk kakak-kakak semuanya yang sudah bisa masuk di webinar, yang masuk di room. Bisa saling sapa melalui kolom chat, dari mana asalnya, bisa saling menyapa di kolom chat ya. Nanti sebentar lagi kita akan mulai dari webinar kita untuk membahas cara-cara mudah untuk merawat tanaman, mulai dari persiapan, cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan dalam merawat tanaman, mulai tanaman hias dan juga tanaman buah. Yang live di Instagram bisa masuk juga ke room, linknya sudah saya sematkan di story, bisa langsung masuk saja. Oke, yang di Instagram juga bisa masuk ya, yang baru bergabung, di linknya di story ya, sudah saya sematkan. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Sebentar lagi kita akan mulai sambil nunggu yang belum bergabung. Yang di Instagram juga bisa langsung masuk ke linknya. Linknya saya sudah sematkan di kolom komentar atau di story, bisa langsung diklik, nanti bisa langsung masuk ya. Yang di Instagram juga boleh nanya-nanya nanti
bisa langsung di komentar atau nanti bisa langsung gabung di webinarnya di Google Meet. Linknya sudah saya sematkan di kolom komentar. Nanti juga teman-teman yang di webinar kakak semuanya juga bisa langsung bertanya nanti setelah saya paparkan beberapa penyampaian materinya. Bisa dituliskan di kolom komentar atau nanti beberapa bisa langsung bertanya langsung kayak gitu. Untuk suara saya sudah jelas terdengar ya? Bisa dicek dulu suara saya sudah jelas atau ada gangguan? Sudah jelas. Oh iya, baik. Sudah jelas. Oke, sambil nunggu ini di Instagram juga silahkan bisa masuk langsung. Linknya di story ya, Sudah atau di jelas. komentar sudah saya sematkan. Bisa langsung masuk saja. Sudah jelas. Yang sudah masuk di webinar bisa absen juga ya, dari mana asalnya, atau dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau kami stay di Kota Batu Malang di Jawa Timur, yang selama ini sudah mengirimkan tanaman ke kakak-kakak semuanya di Kota Batu Jawa Timur kayak gitu. Nah ini yang di Instagram silakan Kak Ika bisa masuk. Oh ya, Kak Wis dari Bandung yang biasanya sudah order ya, yang selalu order ke kita. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk bergabung malam ini. Dan juga teman-teman di Instagram silahkan bisa masuk juga ke webinar. Nanti bisa langsung tanya-tanya mengenai gimana sih perawatan tanaman yang sangat mudah, yang sederhana, yang mungkin selama ini dipermasalahkan kayak gitu. Mulai dari perawatannya, kok sering merawat tapi tanamannya gitu-gitu aja. Nah nanti coba kita cari tahu bersama di mana sih permasalahan yang selama ini kakak lakukan. Oh ternyata ini kurang tepat atau harus seperti apa kayak gitu. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Selamat datang Kak Kemalasari, ada Kak Vera yang baru bergabung. Mungkin teman-teman yang ada di grup juga bisa diajak bergabung, teman-temannya yang suka berkebun, bertanam, atau mengalami kesulitan bertanam bisa diajak bergabung juga. Nantinya live-nya juga akan kami upload di YouTube ya, kayak gitu. Jadi jangan khawatir, nanti bisa di-share ke teman-teman yang mungkin selama ini kesulitan bertanam kayak gitu. Yang di Instagram bisa bergabung, sebentar lagi kita akan mulai.
Oke, yang di Instagram bisa bergabung langsung, linknya saya sematkan di kolom komentar dan juga di story. Jadi tinggal diklik aja, nanti bisa langsung masuk di room webinarnya melalui Google Meet. Kita mulai sambil nunggu yang lain. Jadi sambil menunggu yang lain kita mulai saja. Saya akan share screen dulu untuk membahas tema hari ini yang mungkin sudah lama sekali ada yang ingin webinar, ingin ngobrol langsung kayak gitu. Nah, ini sebentar. Apa sudah muncul untuk share screen-nya? Sudah muncul ya? Oke, saya akan lanjutkan. Akan mulai. Ini yang kemarin sudah kita sudah ditunggu-tunggu oleh kakak-kakak semuanya. Ini tema webinar yang pertama kali kita laksanakan. Sebelumnya memang sudah pernah kita laksanakan, tapi dengan kita ngobrol-ngobrol untuk menerima masukan-masukan dari yang lain kayak gitu, mengenai gimana sih cara bertanam yang baik, mulai dari media tanamnya. Nah, kemudian masukan-masukan itu sudah saya rangkum semua, apa sih tema bahasan yang paling dipermasalahkan, dari mulai perawatan, penanaman, waktu tanaman datang, hingga perawatan dan juga proteksi terhadap hama yang seringkali merusak tanaman kita. Kita sudah tanam bagus-bagus, ternyata karena ada hama satu, yaitu putih ataupun hama ulat. Nah, itu bikin tanaman dari kakak-kakak semuanya bisa mati atau semakin rusak kayak gitu. Nah, tema hari ini itu ada ubah aktivitas bertanammu lebih mudah, buat tanaman tampil cantik dengan cara-cara sederhana. Nah, hari ini kita akan bahas khusus untuk tanaman buah dan juga tanaman hias, dimana tanaman buah dan tanaman hias ini yang sangat populer di kalangan kita semua. Ya, mungkin hampir seluruh masyarakat di Indonesia ataupun bahkan di seluruh dunia itu memiliki tanaman, dan itu menjadi dekorasi yang sangat-sangat cantik di rumah kita. Bahkan tanaman hias itu ya tidak lepas dari dekorasi rumah kayak gitu. Nah, di mana tanaman hias mulai dari tanaman bunga, tanaman hias daun, dan juga tanaman buah ini menjadi salah satu daya tarik, di mana tampilan dari segi bunga, dari segi daun, mulai dari coraknya itu sangat-sangat cantik sebagai dekorasi, mulai dari halaman rumah, di teras, bahkan di dalam rumah sekalipun, di mana itu menjadi satu daya tarik agar kita juga lebih lebih santai, di mana kita sore hari udah capek kerja, pulang hiburannya ya melihat tanaman hias. Itu merupakan salah satu daya tarik utama atau hilang stres lah kayak gitu. Mungkin dari saya sendiri atau teman-teman botani lain yang lain juga sangat suka kayak gitu, mulai dari tanaman hias daun yang coraknya unik, mulai dari tanaman calathea, hingga ada tanaman outdoor, tanaman taman yang bisa menghiasi halaman rumah, yaitu tanaman yang sangat populer saat ini yang mungkin kebanyakan dari customer kita itu ada tanaman mawar, yang saat ini produk-produk barunya kita yang didatangkan dari luar negeri langsung, yaitu tanaman mawar Holland, di mana yang coraknya dan bentuknya juga sangat-sangat bagus. Itu mampu menghiasi halaman rumah menjadi sangat-sangat cantik kayak gitu. Ini bisa kita lihat tanaman bunga mawar yang ditanam dalam pot mampu tumbuh sangat-sangat cantik, dan juga tanaman buah atau sering kita sebut tanaman tabu lampot itu
sangat-sangat bagus sebagai hiasan di halaman rumah kayak gitu. Nah, ya hari ini yang kita bahas, yang 3 hal yang harus kita pahami ketika bertanam. Itu yang pertama itu mulai dari media tanam, kedua penempatan tanaman mulai dari indoor ataupun outdoor, dan yang ketiga perawatan, yaitu penyiraman, pemupukan, dan proteksi. 3 hal ini yang harus selalu kita perhatikan, bahwa 3 hal ini sangat-sangat penting dalam kita memiliki tanaman, karena 3 hal ini saling berhubungan agar terciptanya tanaman yang sangat-sangat cantik, juga tumbuh dengan subur kayak gitu. Nah, yang pertama kita akan bahas dari media tanam. Apa sih itu media tanam? Ya, kita sudah tahu bahwa media tanam itu tempat untuk kita menanam tanaman secara umum. Tapi media tanam ini sangat-sangat penting bagi kesuburan tanaman dan juga sumber nutrisi dari tanaman. Di mana di dalam pot pun kita menanamnya dalam tanah, itu sangat-sangat krusial terhadap pertumbuhan tanaman. Di mana tanaman itu mampu tumbuh subur jika media tanamnya juga subur juga. Kayak gitu. Nah, di mana komposisi dasar yang harus kita punyai, atau setidaknya 3 komposisi ini untuk menciptakan media tanam yang sangat baik, yaitu pertama tanah, di mana di sekitar kita itu pasti ada tanah, entah itu tanah mulai dari topsoil atau yang lainnya, itu pasti ada tanah. Itu sangat-sangat penting untuk komposisi media tanam, di mana ini terfokuskan pada media tanam yang diperuntukkan untuk tanaman buah dan juga tanaman hias kayak gitu. Kemudian yang kedua pupuk kandang, dan yang ketiga adalah sekam padi. Ketiganya ini setidaknya harus ada kayak gitu, agar menciptakan komposisi media tanam yang baik. Kenapa? Yang pertama, media tanah ini berfungsi sebagai pengikat air, agar air juga tersimpan dengan baik. Kemudian pupuk kandang di sini yang menghasilkan sumber nutrisi bagi tanaman kayak gitu. Jadi sumber nutrisi yang paling banyak itu terdapat pada pupuk kandang, dan juga sekam padi. Di sini juga komposisinya sangat baik. Selain untuk porositas tanaman, porositas media tanam, di sini juga untuk mencegah berbagai hal di dalam media tanam, contohnya seperti uret atau lundi yang seringkali memakan akar, di mana di sini sekam padi ini sangat-sangat berguna untuk mengatasi hama uret atau lundi. Nah, ketiganya ini kita akan campurkan jadi satu. Nah, nanti akan menciptakan media tanam yang baik kayak gitu. Nah, selain 3 komposisi ini, banyak juga komposisi media tanam yang ada di sekitar kita. Contohnya ada sekam mentah, sekam bakar, ada akar pakis, ada pasir malang, ada kokopit, perlite, juga moss. Bahkan ada banyak lagi komposisi media tanam yang lain yang bisa kita gunakan. Contohnya bisa pakai kayu-kayuan bekas atau serasah-serasah daun, itu juga sangat baik digunakan sebagai komposisi media tanam kayak gitu. Dimana di sini sekam mentah, sekam bakar, akar pakis, dan kandungannya di sini juga sangat baik untuk komposisi media tanam. Selain untuk menciptakan porositas, di sini ada di dalam moss atau kokopit, di dalam sekam bakar juga terdapat komposisi nutrisi yang bisa berguna bagi tanaman, yaitu dimana seperti kandungan kokopit, dimana pH dalam kokopit ini sangat baik untuk menetralisir keasaman di dalam media tanam kayak gitu. Kemudian, nah di sini yang kedua ada penempatan tanaman. Nah, penempatan tanaman ini sangat-sangat diperlukan, di mana ada tanaman seperti contohnya tanaman indoor yang tidak terlalu suka cahaya matahari atau membutuhkan cahaya itu sangat minim. Contohnya ada tanaman kate, ada spathiphyllum,
kemudian ada anthurium, monstera dan segala macam lainnya. Itu harus benar dalam penempatan tanamannya, karena tanaman-tanaman indoor ini memang benar membutuhkan sinar matahari, namun dengan intensitas yang sangat minim kayak gitu. Jika penempatannya salah, misalkan ada tanaman indoor, kita punya tanaman calathea ditaruh di full sinar matahari, nah itu nanti tanaman tidak akan kuat untuk menyerap sinar matahari. Yang paling ya akan menyebabkan kerusakan pada daun, yang seringnya ya daunnya mulai dari pucuk akan mengering dan bahkan nanti lama kelamaan akan mati kayak gitu. Yang kedua, ini ada tanaman outdoor, di mana tanaman outdoor ini sangat memerlukan sinar matahari penuh. Jika tidak kebutuhan sinar mataharinya tidak terpenuhi atau kurang, misalkan cuma 2 jam 3 jam terkena sinar matahari, nanti akan mempengaruhi mulai dari pertumbuhan tanaman bahkan hingga sampai tanaman itu tidak mau berbunga. Bahkan kalau tanaman buah, jika kurang sinar mataharinya, itu akan menyebabkan tanaman itu tidak mau berbunga bahkan tidak mau berbuah kayak gitu. Mungkin itu harus diperhatikan, tanaman itu adalah tanaman indoor ataupun tanaman outdoor. Itu harus benar-benar ditempatkan di tempat yang sesuai kayak gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman, ada kakak-kakak semua yang mungkin tanaman indoor itu sering, kenapa sih ini kok tiba-tiba daunnya mengering dari pucuk atau tiba-tiba gosong di tengahnya, dan ternyata itu penempatannya di sinar matahari penuh kayak gitu. Nah itu harus segera dipindahkan ke tempat indoor. Nah itu sangat mempengaruhi mulai dari pertumbuhan daun dan juga kesehatan tanaman. Kemudian yang ketiga di sini kita harus lakukan perawatan. Nah perawatan ini pasti sudah pernah kita lakukan. Setiap hari kita pasti menyiram, memupuk dan juga mengatasi hama. Bahkan ya sudah kita siram saja, nanti toh juga tanaman itu subur kayak gitu. Nah itu harus kita perhatikan, tanaman itu kapan sih harus disiram, kapan harus dipupuk dan juga kapan harus diproteksi. Karena 3 hal ini sangat diperlukan oleh tanaman, karena air ini juga sumber untuk fotosintesis, di mana mempengaruhi proses pertumbuhan dan juga kesegaran tanaman. Nah, untuk penyiraman sendiri, kita juga harus melakukan penyiraman secara efektif. Boleh saja kita menyiram mulai dari atas daun, tapi air itu akan masuk melalui akar. Jadi alangkah baiknya lebih efektif itu menyiram langsung pada media tanam. Jadi kita siram media tanamnya secara merata. Nah jika kita menyiram dari daunnya atau dari atasnya, ya boleh-boleh saja, tapi usahakan itu pada pagi hari atau sebelum terkena sinar matahari, biar air yang mengenai daun ini segera menguap. Jika kita nyiramnya malam hari, itu takutnya airnya itu akan bertahan lama dan juga nantinya menyebabkan pertumbuhan jamur kayak gitu. Jadi penyiraman yang efektif itu dilakukan langsung pada media tanamnya dan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 7 sampai pukul 9 pagi, yang sebelum terkena sinar matahari yang sangat terik, dan juga bisa sore hari atau pukul 15.00 sampai 17. Jadi masih terkena sinar matahari namun dengan intensitas yang minim, di mana nanti air yang ada di permukaan daun, permukaan batang itu segera menguap sehingga tidak memunculkan jamur-jamur pada bagian batang hingga bunganya kayak gitu. Nah, kemudian proses pemupukan, di mana pupuk ini seperti tadi sebelumnya kita bahas pada media tanam, bahwa pupuk ini sangat penting bagi kebutuhan nutrisi dari tanaman. Dimana yang sering kita lakukan atau sering kita gunakan itu ada pupuk kandang, dimana pupuk kandang di sini yang sering kali kita gunakan ada dari kohe sapi, kohe kambing atau kohe ayam, bahkan dari kotoran-kotoran yang lainnya itu bisa digunakan juga. Dimana di sini sebaiknya itu dengan kondisi kering,
di mana kondisi kering kemudian dihancurkan halus itu sangat-sangat baik untuk tanaman, di mana di dalam kandungan di dalam pupuk kandang ini sudah terurai baik, sudah terurai semua kayak gitu. Jika basah itu kandungan di dalamnya banyak yang belum terurai, sehingga kondisinya juga masih agak panas, jadi menyebabkan untuk akar itu kurang baik. Jadi usahakan pupuk kandang di sini sudah benar-benar kering dan baiknya sudah dihaluskan secara halus kayak gitu. Di sini sebaiknya pupuk kandang di sini sudah dicampurkan dengan tanah ataupun dengan sekam agar komposisinya juga baik untuk tanaman kayak gitu. Nah, selain itu kita juga gunakan Botani Booster yang sering kita gunakan di sini untuk merawat tanaman, di mana pemupukan ini setelah kita gunakan media tanam yang baik, itu kan lama-kelamaan nutrisi di dalam media tanam yang asli itu sudah terserap kurang lebih ya 70-80% yang sudah diserap tanaman. Nah, itu kan kita harus ibaratnya kita harus berikan nutrisi baru agar nutrisi dalam media tanam itu selalu terjaga. Kemudian tanaman itu juga menyerap nutrisinya secara konsisten sehingga pertumbuhan tanaman itu juga terus tumbuh subur dengan baik, di mana bisa kita lakukan dengan menggunakan dua pupuk ini, pupuk kandang ataupun dengan Botani Booster, di mana di dalam kandungan Botani Booster yang sudah kita lakukan atau kita gunakan di sini sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Yang mungkin kita sering dengar itu secara umum ada pupuk NPK, di mana NPK ini sebenarnya itu adalah komposisi dari pupuk kayak gitu, mulai dari nitrogen, fosfor, kalium, di mana ketiga unsur itu sangat-sangat dibutuhkan untuk tanaman, untuk mulai dari pertumbuhan, proses pembungaan hingga proses pembuahan kayak gitu. Jadi penambahan pupuk di sini sangat-sangat diperlukan jika di dalam media tanam itu nutrisinya sudah banyak yang terserap. Nah, kapan yang kita lakukan proses pemupukan? Di sini sudah kita bisa lakukan mungkin di lebih dari 1 bulan setelah tanam awal, itu bisa kita lakukan proses pemupukan secara rutin kayak gitu. Jika untuk pupuk kandang di sini, ini kan terserapnya tergolong agak lama. Jadi bisa 3 bulan sekali ataupun 4 bulan sekali dalam proses penambahan pupuk kandang, ataupun pupuk kandang di sini untuk mengganti komposisi media tanamnya. Jadi media tanam yang lama itu bisa kita ganti dengan media tanam yang baru dengan campuran pupuk kandang yang baru kayak gitu. Jika untuk Botani Booster di sini ini perlu mengganti media tanam. Jadi media tanam digantinya kurang lebih 5 bulan bahkan 1 tahun pun tidak masalah. Yang penting pemberian nutrisi Botani Booster di sini secara rutin, karena di dalam Botani Booster ini sudah terkandung komposisi-komposisi nutrisi yang sangat diperlukan untuk tanaman kayak gitu. Kemudian yang ketiga, yang di sini hama tanaman yang sering kali kita kita keluhkan lah. Yang kita keluhkan sering kali menyerang tanaman, di mana di sini beberapa jenis yang sering menyerang tanaman kita, ada thrips, ada kutu putih, bahkan ada kutu kebel atau white fleece yang seringkali menghancurkan lah, ibaratnya merusak daun bahkan sampai bunga yang sudah kuncup sekalipun. Nah, kemudian ini juga ada hama lundi yang menyerangnya itu di akar tanaman. Dia suka memakan akar tanamannya, di mana akar-akar tanamannya itu bisa rusak, kan kadang bisa sampai habis. Nah, kenapa sih ini kok bisa tumbuh atau ada? Nah, ini bisa serang karena faktor lingkungan lain ataupun karena dari tanaman-tanaman lain di sekitarnya kayak gitu. Jadi ini bisa muncul dari mana aja. Nah, kita harus lakukan namanya proteksi terhadap tanaman kita agar beberapa jenis hama di sini tidak menyerang ke tanaman kita. Jadi secara umum kita harus tangkal
hama-hama ini agar tidak menyerang tanaman kita. Tanaman kita bisa tumbuh dengan subur, dengan baik, dan juga tanpa gangguan apapun. Nah, kalau kita untuk hama lundi ini, gimana sih untuk mendeteksinya? Nah, tanda-tanda untuk tanaman kita yang terserang hama lundi atau uret ini kan di dalam media tanam. Nah, ada beberapa ciri ke tanamannya, yaitu tanaman tiba-tiba layu, bahkan sudah disiram secara rutin, pemupukan secara rutin, kok tiba-tiba layu, ada yang cabangnya mulai kering-kering, bahkan pucuk daunnya tidak mau tumbuh dan juga tiba-tiba mengering kayak gitu. Nah, di sini kita harus segera cek media tanamnya apakah ada hewan mandi atau hama-hama yang memakan akarnya kayak gitu. Nah, secara umum atau secara tanam hama ini muncul itu karena media tanamnya itu biasanya full tanah, dimana di sini suka sekali dengan media tanam full tanah karena tempatnya sangat lembab. Di situ sangat cepat untuk berkembangnya hama lundi ini. Nah, jadi untuk mengantisipasinya bisa dengan mencampurkan dengan sekam mentah tadi juga mampu mengatasi ataupun mengatasi hama lundi di sini kayak gitu. Nah, di sini untuk proteksi terhadap hama yang sering kita lakukan yaitu dengan penyemprotan Botani Booster Spray, di mana proteksi di sini itu untuk menangkal atau melindungi dari serangan hama. Bahkan jenis-jenis pestisida lainnya itu fungsinya sebenarnya sama untuk melindungi dari serangan hama-hama. Di mana untuk memproteksi hama-hama itu tidak mau menyerang mulai dari daun, bunga hingga batangnya kayak gitu. Nah, ini untuk penyemprotan sendiri secara dasarnya atau normalnya itu dilakukan 2 minggu sekali. Bahkan untuk jenis-jenis pestisida lainnya atau insektisida lainnya itu sama dilakukan secara umum untuk menangkal atau melindungi dari serangan hama itu setiap 2 minggu sekali. Nah, jika tanaman itu sudah terserang, itu bagaimana? Nah, mungkin untuk terserangnya di daunnya, nah itu daunnya langsung dipangkas, atau jika itu di batangnya, ya batang yang sudah terserang itu harus dibersihkan dulu dari hama. Kalau itu perlu dipangkas, itu harus dipangkas dulu, baru kita harus proteksi agar hama-hama yang sudah menyerang itu tidak semakin banyak menyerang ke bagian-bagian batang lainnya kayak gitu. Nah, kalau untuk hama sebelumnya itu hama trip ini secara umum itu sering kali menyerang bagian bunga. Kalau untuk yang sering kita ketahui itu ada di bagian bunga mawar. Di sini menyebabkan tanaman-tanaman itu bunganya jadi membusuk dan juga gagal mekar kayak gitu. Nah, di sini harus kita pangkas terlebih dahulu bunganya agar hama itu tidak menyerang ke bagian-bagian kuncup lainnya kayak gitu. Nah, mungkin tadi kita ulangi rekap dari awal 3 hal yang memang perlu kita perhatikan betul ketika kita punya tanaman, yaitu mulai dari yang pertama itu media tanam, kemudian penempatan tanaman, dan juga ketika perawatan. Media tanam yang baik dengan komposisi yang baik, nutrisi yang cukup untuk kebutuhan tanaman itu sangat-sangat diperlukan bagi tanaman itu sendiri, karena nutrisinya itu serap yang paling utama itu mulai dari media tanam. Dan juga yang kedua itu penempatan tanaman, jangan sampai salah. Tanaman itu outdoor atau indoor. Jangan sampai tanaman indoor ditempatin full sinar matahari atau sebaliknya. Yang harusnya tanaman outdoor yang ditempatin di dalam ruangan kayak gitu. Nanti akan mempengaruhi mulai dari pertumbuhan, mulai dari proses pembesaran batang, bahkan hingga pembungaan itu sendiri. Nah, nanti akan menghambat itu semua mulai dari pertumbuhan, proses pembungaan dan pembuahan. Dan yang ketiga itu mulai dari perawatan. Nah, perawatan di sini yang harus kita lakukan yaitu penyiraman, pemupukan dan juga proteksi. Di mana penyiraman di sini sangat-sangat diperlukan airnya bagi tanaman, kemudian pemupukan
untuk penambahan nutrisi agar tanaman itu kebutuhan nutrisinya selalu tercukupi. Dan yang ketiga itu proses proteksi agar tanaman itu tidak terserang hama ataupun pengganggu lainnya yang bisa merusak tanaman menjadi kurang baik kayak gitu. Nah, 3 hal ini yang harus benar-benar kita lakukan atau kita perhatikan betul untuk menciptakan tanaman sebagai dekorasi rumah yang sangat-sangat cantik dipandang, mampu menghiasi rumah menjadi sangat-sangat indah, dan nantinya juga menciptakan rumah yang sangat-sangat cantik untuk kita tempati kayak gitu. Nah, mungkin itu 3 hal yang sudah saya jelaskan yang harus kita betul-betul perhatikan. Nah, sudah sejauh mana sih dari kakak-kakak semuanya selama ini sudah pernah lakukan atau 3 hal ini sudah dilakukan, namun ada beberapa permasalahan yang selama ini dialami oleh tanamannya. Kita udah lakukan 3 hal ini tapi kok ternyata tanamannya tidak mau tumbuh subur, bahkan kok tumbuhnya cuma segitu-gitu aja kayak gitu. Nah, nanti coba bisa langsung bertanya aja, nanti bisa langsung ke kolom komentar. Nah, itu 3 hal yang harus diperhatikan. Mungkin itu yang 3 hal yang bisa saya sampaikan. Nanti yang lain bisa bertanya langsung di kolom komentar kayak gitu ya. Jika ada yang belum jelas, nah nanti bisa silahkan ditanyakan. Jika ada yang mau bertanya langsung, bisa itu ya, bisa angkat tangan di saya ingin bertanya atau di kolom komentar, nanti bisa langsung bertanya ya. Apapun permasalahannya atau yang sering kali dialami, monggo silahkan yang ingin bertanya. Yang di Instagram juga boleh bertanya. Atau ada yang mengalami kesulitan saat tanamannya datang, mulai dari perawatan, gimana sih menanam tanam ulang yang baik, karena seringkali kan kita paketnya dikirim melalui ekspedisi yang seringkali mengalami perjalanan kurang lebih dari kadang ada 3 hari, 4 hari, bahkan lebih dari 1 minggu. Nah, hingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan nantinya juga bisa tumbuh subur. Nah, yang di Instagram juga boleh bertanya langsung di kolom komentar. Untuk tanaman buah, perbandingan antara tanah, pupuk, dan sekam bagaimana, Pak? Karena saya mau mencoba tanam buah. Untuk perbandingan mulai dari tanah dan sekam bisa digunakan 1:1:1 saja. Untuk penanaman awal itu bisa dilakukan di polybag dulu, karena beberapa tanaman itu membutuhkan media tanam yang agak lembab dulu. Jadi alangkah baiknya untuk media tanam itu bandingan tanah, pupuk, dan juga sekam itu 1:1:1. Kemudian ditanam dalam polybag atau pot dulu. Nah, nantinya jika mau dipindahkan ke tanah juga bisa langsung dipindahkan ke tanah. Kayak gitu. Nah, misalkan kita menanamnya langsung di tanah, itu baiknya seperti apa? Kadang ada yang bertanya seperti itu. Kita juga harus lakukan membuat lubang tanah dulu ya. Jadi lubang tanah itu nantinya kita isi dengan komposisi tanah, pupuk, dan juga sekam tadi sebagai sumber nutrisi yang paling utama di saat penanaman awal.
setelah tanaman buah datang, apakah seperti mawar? Ya, jangan kena sinar matahari langsung. Untuk awal itu sebaiknya sama agar tanaman itu beradaptasi dengan lingkungannya dulu. Bisa 2 sampai 3 hari. Jika 2 sampai 3 hari belum masih layu atau masih belum segar, itu bisa lebih dari 3 hari, bisa 5 hari, bahkan ada 6 hari. Itu menyesuaikan kondisi tanamannya. Jika itu masih seperti itu, baiknya itu pucuk tanamannya itu dipangkas saja. Nah, nanti agar tanamannya itu cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena tanaman buah itu juga harus beradaptasi dengan lingkungannya dulu, karena di awal pengiriman dengan di Batu atau di tempat kami dengan di tempat Kak Wis atau di Bandung itu kan mengalami perjalanan dulu, dan juga tanaman itu kan kadang suka stres di perjalanan. Jadi nanti diteduhi dulu. Kalau sudah segar nanti bisa dipindahkan ke full sinar matahari. Kalau untuk tanaman buah di sini itu full sinar matahari itu sangat sangat penting atau sangat krusial, karena sinar mataharinya di tanaman buah itu sangat diperlukan, sangat banyak kayak gitu. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin yang di Instagram bisa bertanya juga. Kalau saya mau menanam buah mangga, media tanamnya untuk awal baiknya apa? Apa ada ukuran media tanam yang direkomendasikan? Nah, di sini untuk tanaman mangga atau tanaman buah secara umum itu media tanamnya yang baik itu sama ya, sama yang saya jelaskan tadi, yaitu tanah, pupuk kandang, dan juga sekam. Dimana ketiganya ini sudah komposisi dasar yang sangat baik untuk kebutuhan media tanam pada buah mangga. Nah, untuk ukuran media tanam yang direkomendasikan, ya tadi komposisinya 1:1:1, tanah, pupuk kandang, dan juga sekam. Jika ada media tanam lainnya atau pupuk lainnya, misalkan ada kompos, nah itu juga bisa ditambahkan. Itu dengan perbandingan juga sama, perbandingannya 1:1:1, karena 1:1:1 itu komposisi dasar atau ukuran yang paling standar untuk digunakan sebagai media tanam. Nah, kalau ada misalkan ada serasa daun ataupun yang lainnya juga bisa digunakan. Maksudnya apakah untuk satu pohon baiknya ditanam di dalam galian satu? Oh, ini maksudnya di tanah langsung ya. Kalau di tanah langsung baiknya kurang lebih dengan ukuran panjang kali lebarnya 30 cm 30 cm, dengan kedalaman juga 30 sampai 40 cm sudah sangat baik. Jadi kedalaman dari batang sampai dasar media tanam awal di potnya itu tertanam dengan baik. Jadi tanaman bisa kokoh tertanamnya kayak gitu. Gimana Mbak Dewi, sudah jelas? Baik, untuk tanaman hias ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin sering kali dimiliki, atau tanaman mawar yang suka tiba-tiba mati atau bunganya suka layu. Nah, itu ada yang mengalami atau seperti apa? Ini untuk bertanya langsung juga dipersilahkan, boleh kok.
Untuk kakak-kakak lainnya yang ingin bertanya langsung, yang mengalami kesulitan soal tanaman hiasnya, ya mungkin hama ini kenapa sih kok bandel sekali, nah kayak gitu. Ya di Instagram silakan bisa bertanya langsung. Kalau untuk tanaman buah yang sering kali ditanyakan itu, ini kok sudah 3 tahun sudah kita tanam dengan baik, namun kok lama banget berbuahnya, atau bahkan 4 tahun, bahkan 5 tahun. Yang harus kita cek dulu mulai dari tanamannya. Tanamannya itu mulai hasil perbanyakannya itu dari apa dulu? Apakah itu dari biji ataupun dari okulasi atau dari sambung pucuk? Nah, itu sangat mempengaruhi cepat atau enggaknya tanaman berbuah, karena yang dari biji itu bisa berbuah bahkan lebih dari 10 tahun, ada yang 8 sampai 15 tahun baru bisa berbuah. Karena tanaman dari biji itu ibaratnya varietas yang baru muncul dari awal dari biji itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses pembuahan hingga tanaman itu produktif berbuah. Nah, kalau untuk di sini tanaman durian saya sudah berbuah kecil, lalu banyak yang rontok. Banyak harus diapakan agar berbuah sampai besar. Nah, di sini harus diperhatikan juga faktor lingkungan, apakah pada saat itu terkena hujan atau tidak, itu juga mempengaruhi tanam buah itu yang masih kecil dan bikin rontok. Nah, selain itu kebutuhan nutrisi di dalam tanah itu juga mempengaruhi bunga-bunga pada tanaman itu bikin rontok. Jadi salah satu kandungan di dalam tanah itu kurang, itu bisa menyebabkan bunga yang ataupun buah yang siap membesar atau sudah proses perbesaran buah itu bisa jadi rontok. Jadi baiknya itu dikasih pupuk saja. Yang paling mudah itu dikasih pupuk NPK, di mana ketiga komposisi itu memberikan sumber nutrisi yang baik dan juga melengkapi kekurangan dari nutrisi yang kurang, agar tanaman itu buahnya itu bertahan dan juga bisa besar. Kadang itu yang bikin rontok itu faktor lingkungan, ada mungkin dari angin ataupun dari hewan-hewan. Nah, bisa pakai pupuk botani booster. Itu kemarin yang jika sudah order, itu bisa menggunakan pupuk botani booster yang tabur. Nah, itu bisa digunakan secara rutin. Jika itu tanaman sudah besar atau sudah 3 tahun atau 4 tahun, itu bisa digunakan kurang lebih 4-5 sendok makan, bisa ditaburkan mengelilingi dari media tanamnya sekitar pohon. Nah, kurang lebih dengan jarak dari pusat tanaman ke tempat yang dipupukkan itu kurang lebih 1 meter saja, agar pupuk itu cepat terserap oleh ujung-ujung akar dari tanaman. Nah, yang lain bisa silahkan bertanya. Ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Jika masih ada kesulitan, monggo silahkan bertanya langsung. Buat on kamera, boleh langsung bertanya. Nah, ini ada, silahkan Kak, baru bergabung. Nah, di sini kita sudah paparkan tadi beberapa materi, di mana 3 hal yang harus
Saya ulangi lagi, 3 hal yang harus kita perhatikan betul saat kita punya tanaman itu yang pertama mulai dari media tanam, komposisi media yang sangat kebutuhan nutrisi yang baik.